Wassalatu wassalamu ala nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayam. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, summa ila hadratil kiram min jami'i syaikhina ayyuhal mukarramun nun sahibal fudola allazi yakhduruna fi hazal masjid jami' al-manan hafizakumullah wa ri'akum. Ayyuhal ikhwan, sesungguhnya perjalanan hidup manusia, ya, artinya dalam hal ini orang mukmin, perjalanan hidup orang mukmin itu tujuannya untuk mendapat ridha Allah, nggak ada yang lain, ya. Nah, supaya perjalanan kita itu bisa mencapai tujuan dengan selamat dan keinginan kita tercapai, maka yang kita butuhkan itu adalah kompas, penerangan dan suluk, ya. Apa maknanya penerangan dalam perjalanan menuju ridha Allah? Yaitu ikhtiar dan istiqomah, ya. Nuhun Pak Haji, ya. Ikhtiar dan istiqomah dalam beramal soleh dan meningkatkan ibadah kepada Allah. Nah, itu penerangan perjalanan kita, gitu. Karena nanti jamaah sekalian, di Siratal Mustaqim itu semua orang masing-masing bergantung pada cahaya yang ada di dirinya masing-masing. Jadi nggak bisa tuh yang di sebelah ngandelin cahaya orang yang di sebelah, nggak bisa. Jadi benar-benar penerangannya itu hanya untuk dirinya masing-masing, gitu, ya. Nah, ini istiqomah dan ikhtiar kita dalam beramal soleh dan meningkatkan ibadah kepada Allah, itu juga yang akan menerangi perjalanan hidup kita di dunia, ya. Kemudian yang kedua, kompasnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, suluk dalam perjalanan menuju ridha Allah itu rutinitas ibadah kita yang benar dan ikhlas, gitu, ya. Jadi jangan hanya sekedar beribadah, tapi harus juga benar ittiba pada Rasulullah SAW dan ikhlas kita. Nah, kompas penerangan dan suluk dalam hidup kita itu, pertama, suluknya itu syariat, ya. Penerangannya itu tarekat, dan kompasnya itu hakikat, gitu, ya. Nah, kemudian seperti apa konsep jelasnya, ya, yang dimaksud dengan syariat, tarekat dan hakikat tersebut, ya. Wa qala Syekh Abdul Qadir Jailani, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun. Jadi sesungguhnya jalan terang bagi manusia itu terdiri dari syariat, tarekat dan hakikat, ya. Fasmalaha ma munsila, gitu. Maka dengarlah perumpamaan berikut. Fasyari'atun kasafinatin. Syariat itu ibaratnya perahunya atau kendaraannya, ya, alatnya, ya. Wa tariqatun kal bahri. Nah, tariqah itu ibaratnya adalah samudranya. Samudra itu tempat berdiamnya hati manusia kalau dalam diri manusia, ya. Tsumma haqiqatun durun ghala, gitu. Jadi hakikat itu ibarat durun. Durun itu mutiara, ya. Gola itu sangat mahal. Kalau mahal aja golin. Jadi kalau di Arab itu ada bilang hadza golin, wah ini mahal nih, gitu, ya. Gitu. Nah,
Jadi hakikat itu adalah hasil yang kita tuju, hasil yang ingin kita dapat gitu. Nah, hasil apa yang paling mahal ya yang kita tuju di alam dunia ini, yaitu ilmu Allah dan ridha Allah. Ya, itulah yang golin, yang paling mahal. Kalau ilmu manusia dan kerelaan hati manusia itu rohis. Ya. Rohis itu artinya murah. Arhosu sangat murah gitu, ya. Gitu. Jadi jangan diukur tuh. Ilmu manusia setinggi apapun ilmunya, sekalipun profesornya ada berapa ratus, ya, tetap paling murah gitu, ya. Nah, kerelaan hati manusia itu yang kita selalu biasanya kan kita harap-harap itu. Kita kan manusia itu suka nguber itu kerelaan hati manusia. Padahal yang mahal itu adalah ridha Allah. Tapi kebanyakan orang mencari kerelaan hati manusia supaya kita dikasih. Gitu. Ya. Nah, kemudian penjelasan lebih dalam lagi Syekh Nawawi Al-Bantani qala fasyari'atun akhazun bidinil khaliqi gitu. Jadi syariat itu adalah berpegang kepada agama Allah sang pencipta, ya. Wa qiyamuhu bil amri wa nahyin jala. Nah, syariat itu menegakkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, ini kuncinya syariat. Adanya di mana? Di fikih, jemaah, ya. Wa tariqatun akhzun bi akhwata kal warai gitu. Jadi tarekat itu adalah mengambil sikap hati-hati seperti sikap waro, ya. Wa azimatun karyadoti mutabatila gitu. Dan tarekat itu bertekad keras. Azimat itu kalau orang dulu itu sering kita dengar jimat ya. Kata jimat, azimat. Azimat itu maknanya bertekad keras gitu. Jadi itu sebetulnya azimat itu diambil dari makna psikologis. Kalau orang punya azimat jadi tekadnya keras, jadi kuat, wani jadinya gitu, ya. Itu karyadoti mutabatila gitu, bertekad keras untuk membiasakan bersungguh-sungguh dalam ibadah gitu, ya. Kemudian berkata Syekh Nawawi Al-Bantani, man romadulon lis safinati yarkabu gitu. Siapa yang menginginkan berlimpah mutiaranya, maka hendaklah dia dengan perahu, ya, mengendarai perahu, wayagisu bahron sumaduron hasola, kemudian menyelam ke dasar laut, kemudian mengumpulkan mutiara di dasar laut. Ya. Jadi bagaimana jemaah sekarang prakteknya kehidupan seorang sufi yang menjadi ahli tarekat nih, ya, dalam beribadah dan bermuamalahnya dia. Ini saya ambil dari kitab Hidayatul Azkiya ila Tariqatil Aulia gitu. Ini yang mengupas mengenai kehidupannya para aulia gitu, ya. Ya akhi, nah kata penyusun kitab nih, ya akhi, hai saudaraku, wa kaza tariqatu wal haqiqatu, wahai saudaraku, tarekat dan hakikat itu min ghairi fi'li syariatin la tuhsala gitu. Jadi tidak akan bisa engkau dapat kecuali dengan menjalani syariat. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk bertorekat, ya, mengambil tujuan hakikat ridho Allah kalau kita syariatnya tidak benar. Jadi rukun Islamnya harus benar, ya, mulai dari syahadat sampai haji, terutama sholat, ya jemaah, terutama sholat tuh. Kemudian dijelaskan bagaimana seseorang untuk menjadi ahli tarekat. Nah, seorang untuk menjadi ahli tarekat itu wa haqiqatun lawusu luhu lil maqsidi. Hakikat adalah sampainya seorang salik. Yang dimaksud orang salik ini orang yang hidupnya ini istiqomah, perjalanan hidupnya istiqomah dalam kesufiannya gitu.
Jadi bukan orang yang kadang-kadang sufi, kadang-kadang enggak. Jadi istiqomah dalam hal memahami ketasawufannya, ilmu tasawuf ya. Itu. Tujuannya untuk makrifat, mengenal Allah gitu. Wa musyahidun muratajali bi anjala gitu, dan menyaksikan kilat cahaya ilahiyah. Jadi jemaah, pertama itu kalau kita mau jalan untuk menjadi wali lah ya, jalan untuk menjadi wali, karena wali itu pilihan kita. Kalau nabi dan rasul itu pilihan Allah. Jangan dikira kita nggak bisa jadi wali gitu, bisa jadi waliullah ya, cuma jalannya ya itu ya, harus istiqomah dulu dalam kehidupan bertasawuf gitu. Kehidupan bertasawuf itu maknanya ahli sufi itu meninggalkan urusan dunia. Gitu. Meninggalkan urusan dunia bukan berarti harus pakaiannya compang-camping, ya. Enggak mandi, bukan gitu. Tetap syariatnya harus benar, toharohnya harus benar gitu. Ya, kemudian juga kasabnya harus ada gitu. Jangan saya orangnya sufi, tidak kasab, jadi minta-minta, enggak gitu. Ya. Gitu. Jadi tetap syariatnya harus benar gitu. Cuma dia istiqomah dalam hal kehidupan mengamalkan ilmu tasawuf. Artinya tidak ada foya-foya dalam urusan hati ya. Bahkan orang-orang sufi itu tidak menikmati TV jemaah. Ya, TV itu kan alatul malahi, alat yang bisa menjauhkan orang dari perkara-perkara ibadah. Itu TV. Nah, di dalam TV itu ada beberapa sifat. Ada sifat informasi, ada sifat hiburan. Hiburannya aja hilangin. Informasinya ambil boleh gitu. Ya, hiburannya ambil gitu. Seperti handphone kita ini kan sekarang isinya ada maksiat, ada segala macam gitu. Ya, tinggal pintar-pintar kita milihnya gitu. Ya. Itu yang dimaksud dengan jalan tasawuf kita. Nah, tujuan kita bukan untuk hayang jadi wali, bukan. Tapi supaya bisa makrifat kepada Allah. Kalau itu sudah istiqomah, tandanya orang tersebut akan menjadi istiqomahnya itu, derajat istiqomahnya diterima ku Allah dalam kesufiannya, maka dia akan menyaksikan kilatan-kilatan cahaya ilahi gitu. Bukan di mata dohir, tapi di batinnya dia gitu, ya. Watazu'ata anhu dulumatun, dan dihilangkan segala kegelapan dirinya. Nah, orang kalau sudah mendawamkan kehidupan sufiahnya ini, maka insya Allah nggak ada tuh kegelapan dirinya. Makna gelap di dalam dirinya nggak ada dengki, iri, galau dan segala macam. Ya, isinya itu hanya tenang aja karena ikhlas lillahi ta'ala gitu. Nggak ada takut dan segala macam. Ya. Kemudian kayam kana litariqatin fi qalbihi ang tazula gitu, supaya tujuan sufi ini supaya memungkinkan bagi tarekat itu bersemayam di dalam hati ya. Nah, orang kalau udah benar-benar ahli tarekat yang benar itu udah apapun lillahi ta'ala gitu ya. Enggak ada itu ikut-ikutan kampanye, nyimpen nyembunyikan amplop supaya nggak kelihatan orang tapi kasorot gitu kan, nggak ada. Itu dah itu mah lain tarekat gitu ya. Kemudian jalan tarekat itu istiqomah dalam kesufiannya ya, sampai dia menyaksikan kilatan cahaya Allah dan tarekat bersemayam di dalam hati. Wa qala Rasulullah SAW fa'alaihi tadzinun lidhahirihil jali gitu. Kemudian hendaklah orang-orang sufi itu disiplin dan konsisten ya. Jadi orang yang sudah benar-benar ngambil langkah sufi ya, itu harus benar-benar konsisten dalam perkara spiritual gitu ya. Kemudian dia terlihat untuk ya tadzinun lidhahiril jali, kemudian dia terlihat untuk memperbaiki ibadah dohirnya
Nah, jadi harus kelihatan jamaah. Jadi bukan pura-pura, saya ahli ibadah, ibadahnya nyumput. Enggak. Harus kelihatan oleh orang lain bahwa dia memang benar-benar ibadah. Apakah Rasulullah yang pangkatnya lebih tinggi dari wali ibadahnya sembunyi-sembunyi? Enggak. Bahkan menjadi imam. Gitu. Jadi enggak ada orang pura-pura wali, nyumput-nyumput, saya mau wali. Enggak. Nanti saya jelasin di bab tasawuf. Ya, wali itu ada 11 aliran tasawuf sufi. Nanti saya jelaskan. Ya. 11 aliran sufi itu macam-macam, aneh-aneh gitu. Dan hanya satu yang diterima ke Allah. Ada 12 maaf, yang 11-nya itu semua nyeleneh, ya. Bahkan dijatuhkan dalam hukum kafir. Jadi gitu jemaah. Jadi orang-orang yang sufi, orang tarekat harus kelihatan gitu. Ya, dohirnya harus kelihatan, sholatnya harus kelihatan. Kenapa harus kelihatan? Karena dia harus memberi contoh. Melaksanakan tugasnya dari Rasulullah, yaitu uswatun hasanah gitu. Ya. Gitu. Jadi nggak bisa sembunyi-sembunyi, harus gitu. Kalau yang perkara yang bagus yang ditawarkan yang tanpa contoh itu bukan dakwah, dagang. Ya kan? Kalau dagang kan yang penting kemasannya bagus, isinya bagus, nah jualan dah dia, nggak perlu dicontohin. Ya, tapi kalau dakwah harus dicontohkan, gitu. Ya. Bisyariati liyunawwira qalba muztala gitu. Dan hukum yang selalu menerangi jiwanya, caranya dia mengambil jalan suluk. Gitu. Jadi tetap dia harus menampilkan, memperbaiki ibadah dohirnya, bukan penampilan dohirnya, dengan hukumnya gitu, ya, yang pada kaidah hukumnya gitu. Jadi fikihnya nggak boleh tuh ditinggalkan gitu. Ya, jadi memberi contoh nih cara ibadah hukum yang benar seperti ini, ya. Bukan kita mau dipuji orang. Kalau sedang wudu misalnya di sebelah ada orang lain nih sebelah kita lagi wudu, perbaiki wudu kita tuh. Ya, mulai dari bacaan-bacaannya sehingga orang lain bisa melihat wudu yang benar seperti ini misalnya, ya, gitu. Nah, itu dakwah jemaah. Nah, jadi dari keterangan-keterangan tadi jemaah kita bisa mengenal nih sebenarnya. Kita bisa mengenal seperti apa ciri waliullah. Pertama, para waliullah ini jamaah, kalau kita pelajari sejarah para waliullah yang disebut wali kutubkah dan segala macamnya, ya. Para waliullah itu semuanya berasal dari manusia biasa. Nggak ada yang ujuk-ujuk lahir sudah sakti, nggak ada. Ya. Kalau Rasul, kalau Nabi kan Rasulullah dari kecil sudah dijaga ke Allah. Kalau waliullah enggak. Dari kecil memang dia kehidupannya biasa seperti manusia biasa, ya. Kemudian meningkat setelah agak dewasa, meningkat berangkat menjadi ahli sufi, ya, ahli tasawuf. Baru kemudian menjadi ahli tarekat dan tingkat derajat terakhir adalah menjadi wali, gitu, ya. Nah, itu sisi perjalanan waliullah. Yang kedua, seorang waliullah itu dia akan menghiasi lahiriahnya dengan syariat supaya kalbunya itu bercahaya, ya. Walaupun caranya beda-beda. Nah, para waliullah ini caranya itu beda-beda jemaah. Jadi ini ciri-ciri yang bisa kita ambil, ya. Kita bisa lihat gitu. Walikuli wahidihim tarikum min turukin gitu. Mereka para ahli sufi itu, ya, yang sudah mencapai tingkat waliullah itu punya cara tarekat masing-masing. Gitu. Jadi cara tarekatnya masing-masing. Pada intinya adalah yakhtaruhu fayakunu min zawasila gitu. Mereka milih cara untuk mengantarkan dirinya menuju jalan yang terang, ya, yang diridhoi ke Allah. Jalan yang terang tadi yang ridho Allah dan ilmu Allah, ya. Nah, pada intinya mereka meninggalkan nafsu dunia tapi tidak meninggalkan pemberian dari Allah. Beda nih jemaah, ya.
Ada orang yang meninggalkan nafsu dunia tapi meninggalkan pemberian dari Allah. Beda lagi. Kalau orang waliullah ahli sufi ahli tarekat itu ya meninggalkan nafsu dunia tapi tidak meninggalkan pemberian Allah. Karena pemberian Allah itu dia gunakan, dia butuhkan untuk kebutuhan dakwahnya di dunia. Ya. Untuk kebutuhan ibadahnya, untuk kebutuhan dakwahnya di dunia. Nah, ini boleh jamaah. Karena apa? Ibadah butuh fulus. Ya, enggak ada masa kita di jalan main salat memakai sajadah, kan enggak bisa. Najis nanti, ya. Jadi tetap Allah pasti akan berikan dunia gitu. Ya, itu waliullah. Pertama gini jemaah, ciri dohirnya waliullah ini, ya. Pertama mereka akan rajin puasa sunnah. Orangnya ini rajin sekali puasa sunnah, gitu, ya. Karena apa? Di dalam puasa sunnah itu banyak sekali janji-janji Allah. Dalam puasa sunnah itu. Bahkan berkata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari bahwa kita boleh, ya, mengambil sesuatu, tujuan sesuatu dari kita berpuasa sunnah gitu, ya. Dalam Fathul Bari disampaikan bahwa orang yang berpuasa itu ya boleh bertujuan tholabi sawabi minallahi ta'ala gitu, ya. Mencari hadiah atau janji Allah yang dijanjikan di dalam Quran. Boleh, ya. Nah, ini jalan para wali. Jadi mendapatkan kenikmatan dunia dengan mendapatkan janji Allah lewat puasa sunnah itu boleh, dan itu jalan yang benar, dan itu motivasi. Bukan kita ke dukun cari-cari doa, cari-cari apa kemana-mana, enggak gitu, ya, gitu. Jadi caranya ya langsung dengan Allah kita berpuasa. Cuma kan kita nggak bisa menerjemahkan atau mentafsirkan Qur'annya bagaimana, janji Allahnya apa. Nah, itulah ke kiai. Itulah ke ulama gitu, ya. Jadi ke ulama itu bukan nyari jimat, nyari isim, enggak. Minta petunjuk, minta tafsir Quran, jalan yang dijanjikan ke Allah, ya. Itu dulu jamaah, kalau udah tingkat-tingkat kiai-kiai itu dulu, ya, rajin puasa. Ada yang mengamalkan hijib, mulai dari hijib barki, hijib bahar, ya, hijib maghribi segala macam, dan itu pakai puasa. Nggak ada yang nggak pakai puasa, semua pakai puasa, gitu, ya. Itu jamaah. Nah, terus yang kedua, cirinya ahli sufi itu, ya, ahli torekat yang sudah mencapai derajat waliullah itu kajulisihi bainal anami murabian. Mereka itu duduk seperti duduk di antara dua tidur sambil mengajar. Nah, ini, ya. Maknanya adalah gini jamaah. Jadi tidur di dua alam, ada tidur di alam dunia, ada tidur di alam barzah sambil mengajar. Artinya dia tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengenal capek untuk mengajarkan agama dari mulai hidup sampai mati, gitu, ya. Jadi ikhlas semua, ikhlas memang benar-benar mengajar itu karena mencari ridha Allah dan mencari ilmu Allah. Karena gini jemaah, orang yang ngajar itu akan selalu merasa bodoh. Nah, itu orang yang benar. Kalau guru yang ujuk-ujuk ngerasa pintar, itu guru yang gak benar, ya. Karena seorang guru itu yang benar itu adalah yang selalu merasa bodoh. Kenapa selalu merasa bodoh? Karena setiap ilmunya itu gak habis-habis, gak ningkat-ningkat, gak pintar-pintar. Gitu. Maka dia menggali lagi, kitab lain dicari, habis kitab ini, ambil kitab lain, gitu, ya. Itu jemaah. Nah, kemudian satu ciri nih, ciri fisik, ya. Bismillah.
Ciri fisiknya ini duduk di antara dua tidur punten-punten aja. Kieu. Jadi ngajarnya teh gini, ngadapang. Enggak pakai meja, ya. Di majelis atau di balai dia begini. Duduk di antara dua tidur. Nah, itu dia pertahankan. Artinya dia tidak akan pernah membangun majelis yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, kursi yang mewah-mewah, nggak akan. Gitu. Jadi kalau dia ngajar ya udah gitu aja. Gitu. Ya. Supaya apa? Supaya dia merendahkan diri ketika ngajar, ya dia rendah dirinya. Jangan dia ngajar di atas kursi yang tinggi, jamaahnya di bawah, muridnya di bawah, asal lebih tinggi dari santri. Enggak jemaah. Ya, gitu. Jadi nggak boleh seorang guru merasa tinggi dari santrinya, gitu. Ya. Yang ketiga, ciri seorang sufi tarekat yang waliullah itu waka kasrotil auradi kasaumi sholat gitu. Dan ada juga orang-orang ahli tarekat itu yang dia itu memperbanyak ya kasrotil aurat, memperbanyak wirid-wirid, kemudian juga kasaumi sholat, kemudian memperbanyak puasa dan sholat sunnah. Gitu. Ya, jadi itu seorang waliullah itu wiridnya banyak, puasa sunnahnya banyak, sholat sunnahnya banyak gitu. Ya, jadi nggak sempet ke mall, enggak, ya, gitu. Karena dia akan lebih fokus dari perkara wirid. Masa bawa tasbih ke mall kan tuh pantas, ya, gitu. Jadi akan lebih banyak dia di tempat-tempat yang yang nyaman lah gitu, ya, dalam ibadah. Kemudian yang keempat, cirinya seorang sufi atau ahli tarekat yang waliullah itu, ya derajatnya sudah waliullah, wa khidmatin linasi, dan sebagai mereka itu, ya, dan mereka itu, kebanyakan mereka itu berkhidmat kepada kepentingan manusia dan umat gitu, ya. Jadi bukan malah mintain duit dari umat, enggak. Ya. Justru dia itu berkhidmat kepada umat, kepada manusia gitu, ya. Gitu. Jadi dia memberi, bukan meminta. Memberi. Nah, itu jiwanya waliullah itu seperti itu. Orang ahli tarekat yang benar, ya. Bukan meminta, bukan. Jadi kalau ada orang tarekat apapun, kalau udah minta duit, terima duit dari urusan agama, udah pasti bukan itu. Kemudian yang kelima, cirinya itu wahamlil hatab gitu. Dan ada yang mencari kayu bakar. Litasoddaqo bimuhasilim mutamawala gitu. Untuk disedekahkan kepada sesama. Ya. Jadi orang waliullah itu bukan berarti dia enggak kasab. Justru dia harus kasab. Supaya apa? Supaya bisa sedekah. Karena tadi tidak minta-minta. Gitu. Ya. Gitu. Jadi memang dia harus kasab, dia harus usaha, harus punya pom bensin banyak. Hah? Ya. Harus. Punten Pak Kiai. Gitu, harus jadi pengusaha sukses. Harus. Gitu, harus jadi sukseslah pengusaha supaya bisa menegakkan agama. Ya. Gitu. Jadi jangan dibalik gitu. Jangan dibalik. Wali kok ngedeketin pengusaha, salah. Wali ngedeketin pejabat, salah gitu, ya. Itu. Itu ya untuk kepentingan agama gitu. Kemudian al-waliyu hayu kasayfi fil gomdi. Nah, yang dimaksud al-waliyu hayu kasayfi fil gomdi, ini wali itu hidupnya itu seperti pedang di dalam sarung. Artinya dia berbahaya. Pedang itu kan berbahaya, bisa membunuh, bisa mencelakakan, bisa motong, ya, segala macam. Bahayalah alat perang pedang itu. Tapi seperti di dalam sarung. Jadi keilmuannya yang dia sembunyikan, jemaah.
kebahayaan dirinya, ketajaman dirinya itu yang dia sembunyikan, bukan ibadahnya. Ibadahnya justru harus ditemongkeun, harus diperlihatkan untuk dakwah. Gitu. Kesaktiannya itu justru yang dia harus sembunyikan. Tuh ujuk-ujuk mamer di TV mukul-mukul bedog gitu ya. Segala macam itu. Itu mah lawannya pesulap merah. Gitu, ya. Gitu jemaah. Jadi sarungnya yaitu syariat dan muamalah gitu. Jadi sarung dirinya itu adalah syariat dan muamalah gitu, ya. Karena gini jamaah sekalian, para ahli tarekat, ahli sufi ya yang paham benar-benar itu hakikat tanpa syariat itu batal. Jadi syariat tanpa hakikat itu kosong gitu, ya. Nah, sekarang kita jelasin nih bagaimana ibadahnya yang dimaksud dengan syariat dan tarekat nih, ya. Ini dalam perkara ibadah. Kita ambil contoh dari bab sholat aja dulu ya, bab sholat syariat dan bab sholat tarekat, ya. Itu ini sholat yang pernah dikupas, sholat tarekat dan sholat syariat yang dikupas oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ya dalam kitab Sirul Asrar, kitab khusus ini Sirul Asrar ya. Jadi dasarnya beliau, dalilnya beliau itu ya Syekh Abdul Qadir Jailani itu tetap dari Al-Qur'an. Jadi untuk ujuk-ujuk punya pendapat sendiri enggak, tetap ambil dari Al-Qur'an ya. Beliau berkata hafidu ala sholawati gitu. Perintah Allah bahwa peliharalah semua sholatmu ya, wasolatil wusta. Nah, jadi dalam ayat ini pertama perintahnya hafidu ala sholawati, peliharalah semua sholatmu, wasolatil wusta. Wusta itu artinya apa? Tengah. Ada banyak ulama fikih yang mengatakan wusta itu sholat asar. Karena adanya di tengah-tengah, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jadi dianggap asar ini sebagai sholat wusta. Itu kebanyakan kiai-kiai ahli fikih, ya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri itu memaknai wusta ini beda. Maksudnya pelihara sholat dohirmu itu, ya, dan sholat wusta. Wusta itu adalah hati. Karena hati itu ada di tengah-tengah diri manusia di dalam. Coba kita perhatiin. Hati itu kan ada di dalam. Ya, gitu. Jadi dasar dalilnya wa kumulillahi qonitina gitu. Dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu qonitina. Qonitina ini maknanya adalah apa? Khusyuk. Di mana tempat khusyuk? Di tangan, di kepala, di kaki, di hati. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani katakan yang dimaksud wusta ini adalah hati kita. Jamaah, ya. Kemudian dalam kitab Sirul Asrar ya. Al-Fasrul Rabi'a Asyara, pasal 14, fa amma sholatu syariati faqad ulimat biqaulihi ta'ala. Maka adapun salat syariat sesungguhnya ini dohir, diketahui secara dohir kewajibannya. Jadi wajibnya itu kewajibannya diketahui secara dohir ya. Dengan firman Allah hafidu ala sholawati gitu ya. Firman Allah untuk kita memperbaiki menegakkan sholat gitu ya. Wal muradu min sholawati syariati arkanul jawarihid dohirati gitu. Dan dimaksud dari sholat syariat adalah rukun-rukun ya. Rukun-rukun yang dikerjakan dengan anggota tubuh lahiriah, dengan dohir lahir ya. Seperti angkat tangan, ruku, sujud ya. Bi harokatil jisma niyati ya, seperti misalnya
gerakan fisik seperti niyati minal qiyami, kemudian berdiri, wal qiraati, kemudian bacaan-bacaan salat, waruku, kemudian ruku, waruku'i wasujudi, kemudian sujud, wal qu'udi, kemudian duduk, wasauti, kemudian suaranya juga harus ada, ya, wal afiyati gitu. Kemudian juga lafaznya juga harus benar gitu, ya. Nah, ini perkara salat syariat gitu. Walizalika ja'al fadlul jam'u, ya, yakni ini sesuai dengan ungkapan keutamaan untuk menggabungkan, ya, untuk menggabungkan keutamaan. Kalau Allah Ta'ala hafidhu ala sholati, peliharalah semua sholatmu gitu. Jadi yang dimaksud Allah dalam kalimat pertama, peliharalah semua sholatmu, itu yang bersifat dohir, ya, yang tadi itu mulai dari niat sampai dengan lafaz gitu. Nah, kemudian hakikatnya sholat, wa qala Nabi SAW, Rasul amri islamu wa amuduhus sholatu gitu. Induk dari perkara segala urusan di dalam Islam, tiangnya adalah sholat, ya. Jadi kenapa kita harus sholat itu punya tujuan hakikatnya, ya. Tujuan kita sholat itu apa yang akan kita capai, yaitu tiangnya agama Islam, gitu, ya. Gitu jemaah. Jadi tujuan kita sholat itu untuk menegakkan tiangnya agama, ya. As-sholatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamadin, faman hadamaha faqad hadamadin gitu, ya. Nah, semua urusan di dalam Islam itu ada di sholat. Maka kalau sholatnya nggak benar, nggak akan dihitung nanti, ya. Setelah sholatnya benar baru semua dihitung. Nah, tapi Rasulullah SAW juga mengingatkan kita kenapa kita perlu punya tujuan, ya, hakikat sholat yang baik, yang benar. Karena gini jamaah, wa qala Nabi SAW, ya'ti ala nasi zamanun yusalluna wala yusalluna gitu, ya. Akan datang satu zaman yang menimpa manusia, banyak yang melakukan sholat tapi mereka sebenarnya tidak sholat. Nah, kenapa? Karena hakikatnya tidak benar, hatinya tidak sholat, gitu, ya. Coba kita lihat orang sholat banyak kan, yang asal kucuk gitu, ya. Terutama tarawih itu, hati-hati itu, ya. Itu masuk dalam peringatan Rasulullah nanti kalau sholat yang tanpa ada tujuan hakikat yang baik gitu. Nah, kemudian jemaah minimal dalam perkara dohir, sholat dohir itu tumakninah minimal itu, ya. Jangan sampai begini, bacaan belum selesai sudah ada gerakan, ya. Misalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terus kita doa, terus kemudian subhana rabbiyal a'la, baru a'la udah Allahu akbar. Selesaiin dulu. Minimal itu tumakninah, ya. Jangan bacaan belum selesai udah Allah, udah merubah gerakan, gitu. Jadi selesaikan dulu di setiap bacaannya itu tumakninah, ya. Nah, kemudian jemaah, sekarang kita kupas, ya, sholat torekat. Nah, tadi sholat syariat, ya, sholat syariat pada dohir. Nah, kalau sholat syariat itu ada waktunya jelas, ya. 5 waktu setiap hari. Tapi kalau sholat torekat tidak ada ruang, tidak ada waktu. Karena hati itu sesungguhnya tidak ada ruang dan tidak ada waktu. Hati kita ini walaupun letaknya di sini, ini kan tempat penempatannya aja, berdiamnya aja, sesungguhnya tidak ada. Apa kita bisa megang hati? Nggak bisa. Yang dokter pegang itu apa? Dohirnya, gitu,
Ya, levernya itu katanya kalau nggak salah bahasa dokternya apa tuh lever ya, gitu. Tapi kolbunya bisa dipegang nggak sama dokter? Nggak bisa, gitu. Ya, kita nggak bisa megang hati manusia. Nah itu jadi intinya pedoman atau dalil daripada sholat tarekat itu wasolatil al wusta tadi, ya, memperbaiki sholat di dalam hati kita gitu, ya, memperbaiki sholatnya hati kita. Wa qala Nabi SAW, karena gini jamaah, kenapa hati kita itu ada di tengah-tengah? Yang dimaksud di tengah-tengah ini Rasulullah menyampaikan inna quluba bani adama kulaha baina isbaini min asabi'i rahmani. Jadi sungguh hati Bani Adam itu berada di antara atau di tengah-tengah dua jarinya Ar-Rahman. Yang dimaksud Ar-Rahman di sini adalah sifat Allah. Karena Ar-Rahman bagian dari Asmaul Husna. Setiap nama ada mengandung sifat, ya. Jadi di tengah-tengah dua jari Ar-Rahman. Sifat Allah itu yang ditegaskan ke Allah apa? Ar-Rahman. Kenapa ada di tengah dua jari Ar-Rahman, sifat Allah Ar-Rahman? Karena Allah maha, apa makna Ar-Rahman? Maha pemberi. Jadi jamaah, jangan kita suudon sama Allah kalau kita sholat dak-dik-duk, sholat tahajud, sholat 1000 rakaat. Tapi nggak pernah diijabah doa kita. Karena hati kita nggak pernah berada di antara dua sifat Allah. Ya, itu kuncinya jemaah. Jadi kalau kita mau benar-benar ijabah doa dalam sholat diijabah, selesai sholat kita doa kita diijabah, sholatkan hati kita, jangan cuma dohirnya doang. Minimal kita, hati kita itu paham apa yang kita baca. Itu menjaga kehusuan salah satunya. Ya. Baru setelah itu kita doa khusyuk sama Allah, boleh. Gitu. Jadi jangan suudan sama Allah. Ya Allah, saya udah capek-capek gini nggak diijabah. Dah nu salatna tanganna wungkul, badanna wungkul, hatinya enggak gitu. Ya. Gitu jemaah. Faman syaa aqama wa man syaa azzaqa. Maka siapa yang menginginkan hatinya itu lurus pasti Allah tetapkan. Jadi kita juga harus punya niat. Artinya dimulai dari niat. Begitu kita sholat, niat juga harus diperbaiki. Bukan hanya sekedar usolli fardhu subhi. Ya Allah, saya akan melaksanakan sholat subuh. Tapi juga mensolatkan hati saya. Dohir dan hati saya. Dohir dan kolbu saya akan saya sholatkan menghadap engkau. Gitu. Ya. Wa man syaa azzaqa, siapa yang menginginkan kesesatan, hatinya itu menjadi sesat, maka Allah akan jadikan dia itu azzaqa, menyimpang. Gitu. Ya. Gitu jemaah. Jadi benar-benar harus dikelola hati kita itu, ya. Kemudian jemaah sekalian, hal pokok dalam sholat tarekat itu kalau sholat tarekat itu waktunya harus terus menerus, ya. Jadi nggak terkait dengan 5 waktu gitu, ya. Bahkan Rasulullah SAW itu menyampaikan al-anbiya'u wa auliya'u yusoluna fi kuburihim kama yusoluna fi buyutihim. Para nabi dan para aulia itu, kekasih Allah itu, mereka sholat di dalam kuburnya sebagaimana mereka sholat di rumah mereka. Jadi para aulia itu ketika sudah, saya nggak bisa mengatakan juga aulia meninggal, nggak juga gitu, pindah alam lah, ya. Para aulia itu ketika dikubur mereka sholat. Kenapa mereka bisa sholat di alam kubur? Karena mereka membiasakan sholat, memperbanyak sholat sunnah di rumahnya, di kamarnya. Makanya Rasulullah SAW itu ketika meninggal wasiatnya minta dikuburkan di kamarnya.
Kenapa? Karena tempat sholat sunnahnya Rasulullah. Ya, itu jemaah. Jadi kalau kita punya kamar, biasakan kamar kita itu dipakai untuk sholat sunnah. Sholat wajib ke sini, ke masjid. Kalau sholat wajib, ya, gitu berjamaah. Tapi seringlah kamar kita itu dipakai untuk sholat sunat, mulai dari sebelum subuh sampai sesudah isya, ya. Pokoknya ada kesempatan di kamar, bangun tidur mau tidur sholat sunat dulu, gitu. Itu minimal. Wa qala Allah Ta'ala fa iza qadaitumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Nah, ini dalil untuk sholat wusta. Jadi kalau kamu sudah menyelesaikan sholat, maka ingatlah Allah. Ingatlah Allah itu diantaranya adalah hati kita, gitu. Ya, fazkurullahu qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, gitu. Waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, gitu. Jadi tetap jamaah itu hati kita itu harus selalu ingat kepada Allah, gitu. Ya. Kemudian jamaah sekalian, hubungannya tadi kita sudah cerita sholat, ya, bab sholatnya. Sekarang bab sholawatnya, ya. Nah, orang-orang ahli tarekat juga tidak pernah meninggalkan atau tidak kurang, tidak pernah mempersedikit sholawat. Kenapa? Karena sholat dan sholawat itu sama kedudukannya. Ya. Dari mana kita bisa tahu sholat dan sholawat itu kedudukannya sama? Dari akar katanya. Coba kita lihat. Sholat dan sholawat secara lughah itu akar katanya sama. Ya. Sholat akar katanya solu. Sholawat akar katanya solu. Makanya tidak sah sholat kalau tidak baca sholawat. Ya. Jadi jangan kurang-kurang juga. Di antara mengisi hati kita itu adalah dengan membaca sholawat di hati kita. Ya. Kata solu ini dalam lughah maknanya kalimat doa dan salam khusus kepada Rasulullah SAW. Kalimat tahiyat itu juga isinya adalah komunikasi salam antara Allah dengan Rasulullah. Ya, misalnya gini jamaah, kalimat sholawat solu ala sayyidina Muhammad, depannya juga menggunakan lughahnya solu. Ya, perintah sholat juga menggunakan kata solu kama ra'aitumuni usolli, gitu. Ya, jadi kedudukannya sama antara sholat dengan sholawat, gitu. Ya, itu jemaah sekalian. Jadi memang benar-benar kita harus bisa memahami kaidah minimal, ya, bukannya kita membedakan syariat dan tarekat, minimal dengan kita mengetahui perkara ilmu-ilmu tarekat itu untuk kepentingan kita dalam hal meningkatkan kualitas ibadah kita, gitu. Kalau fikih itu meningkatkan kualitas ibadah dohir kita, gitu. Tapi kalau tarekat itu perlu digali ilmunya, nggak usah punya tujuan untuk jadi wali dulu lah, ngapain sih tujuan jadi wali, gitu kan. Tapi minimal tujuan kita mengaji tarekat itu untuk meningkatkan kualitas ibadah hati kita. Itu jamaah sekalian, ya. Jadi saya tutup dulu. Insya Allah ke depan saya akan kaji mengenai zakat tarekat seperti apa, ya, kaidah-kaidah tarekat, ilmu tarekat lainnya, gitu. Ini semua dari kitab Sirrul Asrarnya Syekh Abdul Qadir Jailani, gitu. Ya. Wallahul musta'in ala kulli halin, innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bu'ulaka bi ni'matika alayya wa bu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'izzal islamana wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimin, Allahumma ansur mujahidina fi Filistin, Allahumma ansur mustad'afina fi Filistin wa fi baladi sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin, Allahumma damiril yahuda wa syatit samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jami'i mahawwi fid dunya wa akhirah wa huwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma ahina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyan maqbulan fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika minasyirqi wa fisqi wa dolalati wa syirqi wa nifaqi birahmatika arhamar rahimin. Allahumma alhimna rusdi wa izna min syarri nafsi. Allahumma agnina bi ilmi wa zaina bi hilmi wa akhrimna bi taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min syarri akhlina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusyari'u fi ridhaka wa la tuwalina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalaka amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban katsiran wasi'an bil ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an'amta biha alayya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afwa hinda hisab. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa mina ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa mina afiyati husulaha wa mina aishi argadah wa mina umuri as'adah wa mina isani atamah wa mina in'ami a'amah wa mina fadli azabah wa mina lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma khtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa akhrun bil afiyati guduwana wa asolana wa ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasijali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa za'ali taqwa zaudana wa fidinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa thabitna ala nahji istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadamatil yaumil qiyamah wa fif anna siqla auzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anna sarar asrar wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syattaru ya halimu ya jabaru ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, innaka ala kulli syai'in qadir, wa bi ijabati jadir, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.